Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azka Mudia dengan NPM Mahir 057. Di sini saya akan mempresentasikan materi BMS 2 Anatomi yang meliputi gastrointestinal tract, cardiovascular system, dan lymphatic system. Dimulai dari gastrointestinal system atau sistem pencernaan pada bagian kepala dan leher yang dimulai dari rongga mulut. Pertama, di sini terlihat adanya frenulum. Jadi frenulum ini merupakan jaringan ikat yang berada di antara bibir dan juga bagian anterior dari gusi, dan ini tuh terdapat di bagian bibir atas dan juga bibir bawah. Kemudian di sini ada lengkungan yang terdapat bagian anteriornya yang disebut palatoglossal arch dan juga bagian posteriornya disebut dengan palatopharyngeal arch atau lengkungan palatopharyngeal. Nah, di antara kedua lengkungan ini terdapat tonsil palatina. Setelah itu, atap mulut ini dibentuk dengan dua langit-langit atau dua jenis palatum. Yang pertama ada palatum keras di bagian anteriornya. Palatum keras ini terbentuk dari tulang-tulang. Dan juga ada palatum lunak, ini tuh merupakan palatum yang bisa bergerak, dan di dekat palatum ini tuh terdapat otot yang menggantung seperti jari, ini tuh dinamakan dengan uvula. Di bagian rongga mulut juga terdapat lidah dan gigi, juga kelenjar saliva. Selanjutnya ada kelenjar saliva. Kelenjar saliva utama ini terdapat tiga, yaitu yang pertama ada kelenjar parotid. Kelenjar parotid ini nantinya akan keluar melalui ductus tension atau ductus parotid di bagian gigi molar kedua rahang atas. Nah, kelenjar parotid ini dipersarafi oleh saraf kranial ke-9, yaitu glossopharyngeal. Nah, sedangkan untuk kelenjar submandibular ini nantinya dia akan bermuara di dekat area lingual gigi anterior di bagian bawahnya. Nah, sedangkan untuk kelenjar sublingual ini, dia ini terletak di dasar mulut dan juga akan membuka melalui lesser sublingual duct. Nah, kedua kelenjar ini, yaitu submandibular dan sublingual ini, akan dipersarafi oleh saraf kranial ke-7 atau facialis. Selanjutnya ada lidah. Lidahnya terbagi menjadi dua, ada bagian posterior dan juga bagian anteriornya, dan dipisahkan oleh sulcus terminalis yang berbentuk huruf V, dan di tengahnya itu terdapat foramen secum. Nah, selanjutnya di dekat sulcus terminalis ini terdapat papilla circumvallata, kemudian di bagian depannya ini terdapat filiform dan juga fungiform papilla. Selanjutnya ada otot dan juga inervasi pada bagian lidah. Untuk otot sendiri ada dua jenis, yaitu ada intrinsik dan juga ekstrinsik. Untuk otot intrinsik ini terdapat superior longitudinal, otot vertikal, otot transfer, dan juga otot inferior longitudinal. Keempat otot ini berfungsi untuk mengubah bentuk pada lidah. Nah, selanjutnya untuk otot ekstrinsik terdapat otot palatoglossus, styloglossus, hyoglossus, dan genioglossus yang keempat otot ini nantinya berfungsi untuk mengubah posisi lidah. Nah, untuk inervasinya sendiri, semua otot-otot ini dipersarafi oleh saraf ke-12 atau hipoglossal, kecuali bagian otot palatoglossus, dia dipersarafi oleh saraf ke-10 atau vagus. Untuk bagian 1/3 posteriornya, fungsi pengecapan dan juga fungsi sensoriknya akan dipersarafi oleh saraf glossopharyngeal, sedangkan untuk 2/3 anteriornya ini untuk fungsi sensorik akan dipersarafi oleh saraf lingual, sedangkan untuk fungsi pengecapan akan dipersarafi oleh cortec tympani. Nah, selanjutnya ada faring. Faring ini terbagi menjadi 3 bagian, ada nasofaring yang berhubungan langsung dengan rongga hidung, kemudian ada orofaring yang berhubungan dengan rongga mulut, lalu ada hipofaring atau laryngofaring yang bagian bawahnya berhubungan dengan esofagus, sedangkan bagian depannya ini berhubungan dengan laring. Selanjutnya ada otot pada faring, ada otot konstriktor yang terdapat 3, yaitu ada superior, middle, dan juga inferior yang berfungsi untuk membantu bolus makanan agar dapat sampai ke kerongkongan. Kemudian ada otot stylopharyngeus, palatopharyngeus yang menempel ke soft palate, lalu ada otot salpingopharyngeus. Nah, otot-otot ini itu berfungsi untuk mengangkat faring. Kemudian ada inervasi pada faring, yaitu ada pada bagian nasofaring sendiri ini dipersarafi oleh saraf mandibular, untuk orofaring sendiri ini dipersarafi oleh saraf glossopharyngeal, sedangkan untuk laryngofaring ini dia dipersarafi oleh saraf vagus. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem kardiovaskular, yaitu sistem yang mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Nah, ini adalah rute sirkulasi darah. Jadi yang pertama, nantinya superior vena cava ini akan mengangkut darah yang tidak mengandung oksigen dari bagian
dari tubuh bagian atas, sedangkan inferior vena cava ini mengangkut darah yang tidak beroksigen dari tubuh bagian bawah, kemudian dibawa menuju atrium dan ventrikel kanan yang nantinya ini akan dibawa lagi ke pulmonary trunk untuk dibawa ke paru-paru. Nah, setelah darah di paru-paru, setelah keluar dari paru-paru, darah ini akan mengandung oksigen yang nantinya akan kembali ke bagian atrium dan juga ventrikel kiri. Nah, di ventrikel kiri ini dia akan dipompa menuju arch of aorta yang nantinya akan menuju seluruh tubuh. Kemudian ada suplai darah pada otak. Jadi yang pertama, jalur pertama untuk sampai ke otak itu adalah melalui vertebral artery. Kemudian jalur keduanya adalah melalui common carotid artery yang nantinya akan bercabang menjadi internal carotid bagian kanan dan juga bagian kiri. Untuk bagian kirinya tidak terlihat pada gambar. Selanjutnya ada suplai darah pada wajah. Yang pertama ada facial artery yang nantinya akan bercabang menjadi superior dan inferior labial artery dan juga menjadi angular artery. Kemudian ada maxillary artery yang nantinya akan bercabang menjadi infraorbital artery dan juga mental branch of inferior alveolar artery. Selanjutnya di sini ada suplai darah pada scalp. Scalp ini merupakan jaringan yang melindungi kepala. Nah, untuk scalp sendiri dia ini akan untuk bagian kulit dahinya dia akan mendapatkan supply dari cabang internal karotid, yaitu ophthalmic artery yang nantinya bercabang lagi menjadi supratrochlear dan juga supraorbital. Dan kemudian pada scalp ini juga dia akan mendapatkan suplai darah dari external carotid artery yang memiliki cabang yaitu superior temporal, superficial temporal artery, occipital artery, dan juga posterior auricular. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sistem limfatik. Jadi pada sistem limfatik ini akan terdapat cairan yang tidak terangkut oleh vena dan arteri. Nah, cairan itu dinamakan oleh limfa. Nah, pembuluh limfatik ini nantinya akan membawa dan mengumpulkan cairan itu ke melewati kapiler limfatik, kemudian akan masuk ke nodus limfatik. Nah, sebelum pembuluh darah limfatik yang belum masuk nodus limfatik ini akan dinamakan dengan pembuluh limfatik aferen, sedangkan yang sudah keluar dari nodus limfatik ini akan dinamakan dengan pembuluh limfatik eferen. Nah, selanjutnya ini merupakan jadi ujung jaringan tempat beranastomosis vena dan arteri ini akan dibawa oleh pembuluh limfa dan dia ini bermuara di internal jugular veins, kemudian akan bertemu dengan subclavian vein. Nah, nantinya ini pertemuan ini akan dinamakan dengan brachiocephalic vein. Kemudian pada bagian di sini biasa dilihat, jadi area tubuh bagian kanan atasnya ini akan didrainase oleh ductus limfatik bagian kanan, sedangkan sisanya ini akan didrainase oleh ductus torasik. Selanjutnya ada nodus limfatikus pada bagian leher dan kepala. Jadi ada yang dinamakan dengan superficial nodus limfatik. Nah, superficial nodus limfatik ini ada yang dinamakan dengan preauricular, ada submandibular dan juga submental. Untuk preauricularnya sendiri dia ini akan didrainase dari bagian depan telinga dan juga setengah dari bagian atas wajah. Kalau untuk submandibular ini dia akan drainase dari limfa dan gusi, drainase limfa dari gusi, lidah, dan juga gigi. Sedangkan untuk submentalnya sendiri dia akan didrainase dia akan mendrainase bagian limfa dasar mulut, ujung lidah, gigi insisor, dan juga dagu. Nah, ketiga nodus ini nantinya akan bermuara pada deep cervical nodes. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi di sini ada jugulogastric node. Jadi dia ini akan menerima drainase dari area tonsil dan juga tonsilar. Nah, sedangkan untuk jugulo-omohyoid node, dia ini akan menerima drainase dari lidah, yang nantinya semua nodus ini akan bermuara di deep cervical nodes. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.